Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Dewi Safitri. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum mata kuliah Perekonomian Internasional dari pertemuan 9 sampai pertemuan 11. Yang pertama yang akan dibahas tentang konsep kepemilikan faktor produksi dan teori Hector-Ohlin. Nah, di situ untuk memperluas model perdagangan internasional menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah menjelaskan dasar dari keunggulan komparatif. Nah, yang kedua, menganalisis pengaruh perdagangan internasional terhadap pendapatan dari faktor produksi di kedua negara yang terlibat perdagangan. Nah, asumsi teori Hector-Ohlin yaitu yang pertama terdapat dua negara, dua komoditas X dan Y, dan dua faktor produksi yaitu tenaga kerja dan modal. Nah, yang kedua yaitu keduanya menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Berarti jika harga faktor produksi sama di kedua negara, produser di kedua negara akan menggunakan jumlah tenaga kerja dan modal yang sama persis dalam produksi setiap komoditas. Nah, yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara tersebut. Nah, yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Yang kelima, yaitu ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara tersebut. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Nah, yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang selanjutnya, mobilitas faktor produksi dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas produksi secara internasional. Yang terakhir, tidak ada biaya transportasi, tarif atau penghalangan lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang selanjutnya yaitu skala ekonomis. Adalah suatu teori yang menggambarkan fenomena menurutnya biaya produksi per unit pada suatu perusahaan yang diiringi dengan meningkatnya volume produksi atau output. Yang pertama ada pasar persaingan tidak sempurna. Adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih banyak daripada jumlah pembeli. Di sini ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna yaitu yang pertama ketidakseimbangan antara penjual dan pembeli. Yang kedua, penjual sebagai penentu harga. Yang ketiga, penjual lain sulit untuk masuk ke dalam pasar. Dan yang keempat, tidak ada barang pengganti. Yang selanjutnya yaitu kelimpahan faktor produksi. Yang pertama, segi unik fisik. Nah, segi unit fisik yaitu jumlah keseluruhan modal dan tenaga kerja yang tersedia untuk masing-masing negara tersebut. Nah, yang kedua, harga faktor produksi relatif, yaitu harga sewa modal dan harga waktu di negara masing-masing. Yang selanjutnya, teorema Hector-Ohlin. Suatu negara akan mengekspor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif berlimpah, murah, dan mengimpor komoditas yang produksinya memerlukan penggunaan intensif faktor produksi negara yang jumlahnya relatif langka dan harganya lebih murah. Model H-0 disebut sebagai teori faktor produksi proporsi atau faktor produksi bawaan. Yang selanjutnya yaitu hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Nah, di situ terdapat dua faktor produksi. Yang pertama tenaga kerja atau L, yang kedua modal atau K. Jadi kedua tersebut proporsinya sama ketika ingin ditingkatkan atau dilipat gandakan. Nah, faktanya adalah perdagangan atau perdagangan seimbang. Konsumsi kedua komoditas X dan Y meningkat akan ada pertumbuhan dalam perdagangan, maka komoditas tersebut merupakan barang normal. Produksi output pada komoditas yang dapat diekspor dalam suatu negara meningkat melebihi dari output komoditas yang diimpor. Nah, konsumsi komoditas yang diimpor meningkat melebihi dari konsumsi komoditas yang diekspor di negara tersebut. Hambatan perdagangan atau tarif ada 3 macam, yaitu yang pertama ad valorem atau persentase tetap harga komoditas perdagangan. Yang kedua, khusus atau jumlah tetap setiap satuan barang dari komoditas perdagangan. Yang ketiga itu ada gabungan atau kombinasi. Teori struktur tarif atau tingkat proteksi efektif ada dua. Yang pertama, tingkat proteksi efektif yaitu
dihitung pada nilai tambah dalam negeri atau pemrosesan yang terjadi pada suatu negara melebihi tingkat tarif normal, dihitung pada nilai barang jadi. Nah, yang kedua, nilai tambah dari negara yang sama dengan harga barang, jadi dikurangi biaya bahan baku impor yang digunakan pada produksi komoditas. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.